tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bermegah di dalam Engkau, karena keadaan kami semua terjadi karena Engkau. Kami ada, kami hidup, kami bergerak karena Engkau. Hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan di dalam ibadah ini juga karena Engkau. Maka kiranya Engkau yang terus akan melengkapi, menambahkan kepada kami apa yang perlu untuk hidup kami Tuhan, khususnya apa yang perlu bagi iman kami, karena kami hanya mendapatkannya di dalam firman Tuhan saja. Maka berikan kami perhatian yang besar untuk firman-Mu yang sebentar akan kami terima. Tuhan, singkapkan semua hal yang masih menjadi tanda tanya dalam hidup kami. Mungkin ada kurang paham tentang firman-Mu. Tuhan bukakan, Tuhan cerahkan, karena firman-Mu lah yang bisa memberi jawaban. Bagaimana kami harus hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua supaya firman Tuhan benar-benar tumbuh untuk menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Berkati ya Tuhan kontribusi mereka, kesungguhan mereka. Tuhan kiranya memberkati dan memakainya terus. Kami siap sedia untuk menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita masih ada di Ulangan pasal yang ke-33 seperti minggu lalu ketika kita membahas Ulangan 33 ini, tetapi baru pada ayat-ayat awal dan juga ayat-ayat penutup untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan mendahului berkat-berkatnya kepada keturunan-keturunan Yakub ini, 12 suku ya, yang sudah berjumlah 61.750 orang, saudara. Sejak dari mereka tinggal di Mesir, sejak dari mereka menjalani pengembaraan selama 40 tahun, maka tahun-tahun itu di antara penderitaan-penderitaan yang mereka alami, mereka juga diberkati Tuhan. Memang jumlah dari generasi kedua yang mewarisi tanah Kanaan ini tidak sebanyak dari jumlah mereka yang keluar dari Mesir. Tapi bukan perkara jumlah sebenarnya yang menentukan bahwa berkat Tuhan atas keturunan Yakub itu ditandai dengan banyaknya orang, atau kita sebut dengan bahasa umum, bahasa matematik itu kuantitasnya. Bukan itu yang penting. Justru nanti kita akan melihat di dalam ayat-ayat ini ada kekuatan-kekuatan yang diharapkan dari mutu, dari kualitas seseorang, dari nilai hidup seseorang, bukan dari jumlahnya, bukan dari jumlah pekerjaan, tetapi dari kualitasnya, ya, dari kesungguhannya, dari ketetapan hatinya, dari kejujurannya. Kalau bicara soal jumlah, orang bisa menambahkan dengan banyak hal. Sama seperti kalau hanya sekedar menambahkan jumlah tabungan, orang bisa menambahkannya dari cara meminjam orang lain. Lalu kita setor di tabungan kita, bisa angka naik, kan begitu. Ngutang. Lalu kemudian kita masukkan ke saldo kita, ke rekening kita, angka bertambah. Tapi kan gak ada mutunya di situ. Mutunya apa? Ya ngutang. Gitu. Kalaupun toh kemudian kita klaim sebagai milik kita, ya hanya dapat dimiliki sebatas jangka waktu utang. Kalau sudah harus dipulangkan, ya dipulangkan. Tidak dipulangkan namanya mencuri, kan begitu. Ya. Jadi bukan hal kualitasnya,
tetapi kuantitasnya. Nah, ketika umat Tuhan ini hanya tinggal 75 hari ya, di dalam agenda mereka. Mereka hanya tinggal menjalani 2,5 bulan, 75 hari baru mereka akan menyeberangi Kanaan itu, menyeberangi Sungai Yordan. Maka Allah memberkati dulu. Berkat ini boleh saya katakan menjadi yang kedua setelah Yakub lebih dahulu memberkati ke-12 suku Israel ini sebelum dia mati. Berarti kalau dihitung dari berkat yang diucapkan melalui mulut Musa, berkat Tuhan melalui mulut Musa, dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui mulutnya Yakub, itu paling tidak saudara, ada kurun waktu 220 tahun. Kalau dihitung-hitung. Ya, dan hitungan itu dari mana dapatnya? Dari angka-angka usia yang muncul di dalam Alkitab. Sebutlah berarti 2/4 abad. Sejak dari berkat pertama diberikan melalui Yakub. Itu di Kejadian 49. Nah, saudara dapati itu ya, kita sudah pelajari. Nggak jauh berbeda sebenarnya dengan apa yang Musa ucapkan. Hanya penekanannya sudah lebih rinci kepada karakteristik hidup dari ke-12 suku ini. Waktu Yakub memberkati mereka, maka Yakub hanya memberkati mereka di dalam masa hidup terakhir Yakub. Yang kalau Alkitab hitung, masa hidup Yakub di Mesir itu tinggal 17 tahun lagi sejak Yakub masuk Mesir. Jadi artinya yang Yakub lihat dari keturunan anak-anaknya ini, boleh dikatakan barulah perkembangan yang paling awal. Yakub belum tahu sepak terjang dari anak-anak dan cucunya. Yakub belum melihat itu. Karena memang masa hidupnya di Mesir, sejak dia masuk Mesir, diundang oleh Yusuf anaknya yang terhilang dan ditemukan itu cuma 17 tahun. 17 tahun artinya belum sempatlah anak-anak Yakub bahkan cucu-cucu Yakub ini memberikan atau menunjukkan prestasi hidupnya atau prestasi imannya. Hanya 17 tahun. Anak Yakub 12, cucu Yakub berapa? Masih ada yang ingat gak? 50 orang. Jangan dilupain itu saudara. Ya, kita kan cuma ingat kalau anak Yakub 12, anak Yakub, oh disebutin soalnya namanya Pak. Kalau cucunya enggak, siapa bilang? Kalau saudara baca Imamat pasal 6, itu cucu Yakub 50-50-nya disebut di situ. Nah, saudara aja yang enggak demen baca-baca nama orang, gitu kan? Ya. Kalau suka demen baca nama orang, saudara baca Imamat pasal 6, ketemu tuh 50 cucu Yakub. Ya, mungkin guru sekolah minggu enggak populer ya, ngajarin anak-anak sekolah minggu. Kalau 12 anak Yakub sebutin apal, cucu Yakub baru tuh keringetan saudara ya. Jangan-jangan guru sekolah minggunya pun nggak apal itu cucu-cucu Yakub. Nah, sudah lewatlah ya masa 2/4 abad itu. Apa yang sudah Yakub ucapkan untuk 12 anaknya dan ke-50 cucunya itu, udah ada cucu di situ kan, saudara. Karena Yusuf pun sudah punya 2 anak. Berarti dari Yusuf, Yakub sudah dapat 2 cucu. Ya. Dari Ruben sudah ada 4 anak. Berarti dari 2 anak ini saja Yakub punya 6 cucu. Nah, kan begitu. Itu ada hitungannya. Berkembanglah kemudian dalam 2/4 abad ini cucu-cucunya ini pun melahirkan keturunan-keturunan lagi. Sampai Alkitab menghitung jumlah mereka setelah disatukan, tidak lagi dikelompokkan per Ruben, per Simeon misalkan. Tercatat ada 61.750 orang. Besar itu saudara. Populasi yang tumbuh dalam 2/4 abad. Cukup besar itu. Nah, kali ini sekarang Allah ingin memperlihatkan kesungguhan dari penyertaannya. Baik kepada Yakub 2/4 abad yang lalu,
yang waktu itu masih hanya segelintir orang saja. Sebutlah ya, tadi saya katakan hanya untuk 12 anak dan 50 cucunya. Tetapi 2/4 abad kemudian, bangsa ini, keluarga ini sudah tumbuh sebagai satu komunitas yang lebih besar lagi. Allah ingin mereka tahu bahwa Allah yang sama yang menyertai mereka 2/4 abad yang lalu di zaman Yakub adalah Allah yang juga akan menepati janjinya, menegakkan perjanjiannya, ya, dan bahkan juga menunjukkan konsistensi pemeliharaannya sampai nanti mereka akan hidup di tanah perjanjian. Mereka sendiri belum tahu, belum dapat membayangkan seperti apa kira-kira tanah perjanjian. Nanti ketika kita membahas kitab Hakim-Hakim, baru saudara akan tahu betapa terkejutnya orang-orang Israel ini ketika mereka masuk ke tanah perjanjian tidak seindah yang mereka bayangkan. Gitu. Tidak seindah dengan yang mereka bayangkan. Bukan berarti Allah mengkelabui mereka. Hanya karena mereka menginginkan yang terlalu ideal. Saya tanya sama saudara. Saudara percaya saudara akan masuk surga sesuai janji firman? Orang yang benar, yang mempertahankan iman sampai kepada akhir hidupnya, maka keselamatan diberi, surga akan menjadi tempat kita terakhir. Percaya nggak saudara masuk surga? Yang saudara bayangkan tentang surga apa? Oh ada sih Pak, di dalam kitab Wahyu ditulis itu, lantainya dari emas, dindingnya dari batu permata. Sudah, cuman itu. Kalau cuman begitu saya bisa bikin saudara. Ini gereja saya ganti lantainya dengan emas bisa. Walau mungkin untuk itu perlu effort yang besar. Tapi bisa. Gak ada yang gak bisa. Dinding saya ganti semua dari 12 permata. Bisa. Walau mungkin nabungnya atau kayak gimana lah gitu. Bukan cuma banting tulang, banting badan sekalian gitu. Tapi bisa. Siapa bilang gak bisa? Kalau cuma itu bayangan kita. Saya gak yakin saudara. Surga hanya seindah yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Karena apa yang Yohanes lihat. Ini kan pewahyuan yang luar biasa. Yang mau dibahasakan tuh sulit sekali. Paling tidak Yohanes hanya menyebutkan beberapa keindahan sorga itu dengan benda-benda yang terwakilkan lah yang dia bisa kenali. Tapi sorga buat saya melampaui apa yang cuman digambarkan oleh Yohanes sendiri. Melampaui dinding-dinding yang terbuat dari permata, melampaui lantai-lantai yang terbuat dari emas. Saya yakin begitu. Hanya karena kita belum tahu. Kita percaya saja, kita beriman saja bahwa nanti masuk surga, lepas dari semua itu memang ada atau melampaui dari yang kita lihat. Gitu. Yang jelas namanya surga itu menyenangkan. Mengademkan, tempat yang betul-betul penuh dengan sukacita yang gak ada bandingannya di dunia ini. Nah sebenarnya gambaran itu sedang dibawa kepada orang Israel melalui tanah Kanaan. Tanah itu Tuhan bilang subur. Apa yang bahkan tertanam sendiri itu akan tumbuh dengan hasil yang 2 kali lipat besarnya. Saya sampai mikir-mikir saudara, besarnya 2 kali lipat kayak apa. Maka ketika satu kali saya ke Israel, baru saya tahu memang hampir semua jenis buah-buahan di sana ukurannya 2 kali lebih besar dari yang kita lihat di Jakarta. Nanti kalau saudara ke Israel, baru saudara akan tahu. Kalau perlu bawa pulang, lalu simpen di lemari, nggak usah dimakan-makan saudara ya. Itu memang besar, 2 kali lebih besar. Saya pikir itu cuma punya orang Israel. Ketika anak saya ke Cina beberapa hari yang lalu, dia foto
dia kirim ke kami. Dia bilang, "Pah, Mah, nih lihat buah-buahan di sini ukurannya gede-gede semua. Gendut-gendut," dia bilang. Itu di Cina loh saudara. Jadi di Cina aja rupanya berkatnya udah sama seperti yang terjadi di Israel. Saya pikir, oh ya betul juga. Bukankah Alkitab berkata bahwa keturunan Abraham ini termasuk salah satunya adalah orang-orang Cina. Kan gitu. Berkat Tuhan ada pada mereka. Sayangnya orang Jakarta nggak ada keturunan langsung sih dari Israel saudaranya. Maka saudara nggak akan lihat jambu gede-gede gitu ya. Nggak akan lihat tuh semua yang gede-gede. Ya sudahlah kita pakai itu. Tapi bukan berarti Allah tidak menjamin kehidupan buat kita toh. Allah menjamin lebih dari sekedar penghidupan kita, lebih dari sekedar makan minum kita. Nah, apa yang akan kita lihat nanti dari berkat-berkat Tuhan melalui mulut Musa? Sebenarnya adalah satu kemampuan atau karakteristik yang Tuhan tambahkan di dalam perjalanan iman seorang anak Tuhan. Itu yang pernah saya katakan minggu lalu. Dan kita lihat itu dalam Ulangan 32, Ulangan 33, mulai ayat yang ke-6. Walau mungkin data-data di sini tidaklah begitu lengkap seperti ucapan-ucapan berkat dari mulut Yakub, ya. Tetapi sebenarnya kita bisa belajar dari beberapa hal atau saya sebut keunikan dari suku-suku Israel ini. Yang kalau kita ambil, kita tambahkan menjadi karakteristik dalam iman kita, saudara, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, itu akan menambahkan nilai, lagi sekali saya katakan, mutu atau nilai dari pengiringan kita kepada Tuhan. Gak semua orang yang mengaku Kristen itu adalah anak Tuhan. Itu saudara harus tahu. Sama seperti ketika Paulus berkata, tidak semua orang Israel itu orang Israel katanya. Ada orang Israel yang ternyata datang dari bangsa lain lalu diakui kewarganegaraannya, tapi tidak datang dari darah orang Israel. Nah sekarang kan umum seperti itu. Orang pindah warga negara, orang berganti identitas warga negara. Jadi secara rohani pun kita harus mengakui dan harus memahami, tidak semua orang Kristen itu milik Tuhan. Nah, sekarang saudara mau di mana? Dan bagaimana kita menandai hidup kita, menjamin bahwa kekristenan kita ini punya status yang lebih spesifik. Apa itu? Kita ini milik Tuhan. Tidak semua Kristen betul-betul pengikut Tuhan. Tidak semua pengikut Tuhan itu adalah milik Tuhan. Tapi orang Israel dengan jelas disebut miliknya. Bahkan dalam Keluaran pasal 6 disebut juga itu. Keluaran 19 ayat 6 maksud saya. Disebut juga dengan sangat tegas. Bahwa Israel ini anakku yang sulung katanya. Tuh. Jadi kita ini bungsunya Tuhan. Israel itu anak sulung secara keseluruhan. Di dalam kacamata komunitas ini. Israel itu anak sulung. Berarti kita yang bukan Israel anak bungsu. Saya pikir-pikir pantasan gereja Tuhan itu jadi anak bungsu. Suka ngilang-ngilang kadang-kadang. Gitu ya. Iya kalau hilang kembali lagi gak apa-apa. Ini begitu ngilang gak kembali-kembali. Dicari jual mahal. Heran saya. Gitu. Mungkin karena memang statusnya adalah karena kita bukan anak sulung Tuhan. Israel ditetapkan sebagai anak sulung Tuhan. Milik Tuhan. Tapi saudara lihat hidupnya. Mungkin ya. Kalau ada orang Kristen yang sekarang menjalani hidup sungguh-sungguh. Mungkin dia bisa lebih sombong. Lebih baik saya dari orang Israel loh. Orang Israel apa? Pembantah. Susah mengucap syukur. Berdoa pun tidak. Memanggil nama Tuhan apalagi. Kayaknya susah betul. Oh kita lebih baik dari orang Israel. Apalagi kegiatan gereja udah penuh dengan doa.
Oh, lebih baik saya dari orang Israel. Tapi tetap orang Israel milik Tuhan. Lalu kita milik siapa? Ya tetap milik Tuhan. Tetap milik Tuhan. Hanya kita perlu meneguhkannya sendiri. Sebab kita tidak mendengar konfirmasi dari mulutnya Tuhan. Beda orang Israel, mau rusak hidup mereka, ada konfirmasi dari mulut Tuhan sendiri. Bilang ya sama orang Israel, ini kata Musa, bahwa mereka itu adalah milikku, anakku yang sulung. Enak kita kalau dapat pesan-pesan yang sifatnya verbal seperti itu. Tapi saudara mau cari dapat di mana? Kita mau berdoa pun sampai berdoa 24 jam. Saya yakin saudara gak akan tiba-tiba dengar dari Tuhan. Lalu kemudian mendengar, hei Haniel, kamu milikku. Gak ada itu. Kalaupun ada suara begitu pasti saudara lari dari rumah saudara. Ya, takut ini ada suara dari alam gaib kali. Tidak ada konfirmasi itu. Maka kita yang harus membuat konfirmasi sendiri. Dengan cara bagaimana? Kita lihat gambaran-gambaran ini sebagai evaluasi hidup kita. Memenuhi enggak harapan Tuhan? Itu saja. Kita lihat ya ayat yang ke-6, Ulangan 33. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Saya menghitung ulang saudara, pencacahan jiwa ketika orang Israel ini akan berangkat keluar dari Mesir. Bahkan ketika orang Israel ini dicatat pada saat mereka keluar dari lembah Zeret. Ada 2 kali dihitung ya di dalam kitab Ulangan. Ternyata jumlah orang-orang Ruben tidak sedikit-sedikit amat. Memang mereka tercatat ada 46.300 orang. Jumlah itu boleh dikatakan masih nomor 7 lebih banyak dibandingkan suku-suku lain. Bahkan yang paling sedikit sebenarnya adalah suku Manasye. Yang dihitung dari suku Manasye ini cuma 32.000 orang saja. Sementara suku Ruben 46.000. Masih banyak dong. Tapi kenapa kemudian Musa berkata orang-orangnya sedikit jumlahnya? Nah, ketika saya membaca Bilangan 16, saya rasa saudara juga sudah memahami ini ya. Kita sudah pernah menjalani ini, kitab Bilangan ini dalam 1 tahun pembelajaran. Di Bilangan 16, orang-orang dari suku Ruben, termasuk Datan, Abiram, menghasut beberapa orang dan ternyata bukan beberapa. Sudah jumlah besar yang mereka hasut. Termasuk suku seberang terhasut juga. Untuk melawan Musa. Dan dari jumlah mereka saudara. Yang dicatat dalam Alkitab. Allah binasakan sebagai bentuk hukuman. Itu 14.700 orang. Maka kalau dari jumlah itu dikurangkan dari jumlah suku Ruben ini, maka berarti suku Ruben hanya berjumlah menjadi 31.300 orang saja. Berarti dia betul-betul menjadi jauh lebih sedikit dari suku Benyamin yang jumlahnya 32.000. Ya. Jadi kalau hitungan awal suku Benyamin memang yang paling sedikit, bukan Ruben. Suku Benyamin 32.000, Ruben masih ada di atasnya. Tapi karena Tuhan sudah membunuh jumlah yang cukup besar dari suku Ruben ini karena pembangkangannya. 14.700. Maka dikurangkanlah dari 46.000 itu saudara. Hanya tinggal 31.300. Jadi sekarang suku Ruben betul-betul menjadi kelompok yang terkecil dari semua keturunan orang Israel. Jadi kita harus tahu nih alasannya. Kenapa Alkitab bilang begini pasti ada alasannya.
Pertanyaannya, apakah Ruben belajar dari peristiwa hidup itu? Dia ingin karena mentang-mentang anak sulung. Musa tuh cuma datang dari anaknya yang ketiga. Dari anak Yakub yang ketiga, yaitu Lewi. Ruben merasa bahwa, oh saya abangnya, kau harus dengar saya dong. Bukankah saya ini mendapat ucapan berkat dari mulut Yakub 2/4 abad yang lalu itu. Kalau saudara cek di dalam Kejadian 49. Kepada Ruben, Yakub bilang begini, engkaulah puncak kegagahanku. Engkau andalanku. Makin gede kepala si Ruben ini. Makanya saudara kalau sekali dipuji orang, jangan merasa bahwa itu pencapaian tertinggi dalam hidup saudara. Belum. Hidup kita masih berlanjut. Siapa tahu nanti 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan ada yang ngebalap kita. Ada orang-orang sesama anak Tuhan mungkin, satu gereja yang ternyata hidupnya jauh lebih kuat kesaksiannya. Kita udah keburu bangga duluan atas prestasi minggu yang lalu. Udah keburu sombong duluan, saudara. Nggak taunya minggu berikutnya dibalap sama orang lain. Malu nggak kita? Makanya kalau sekali kita sudah mendapat pujian, jangan takabur. Tapi kan manusia begitu. Sekali dipuji, makan puji. Enggak dipuji, makan hati. Kan begitu. Betul? Enggak di sini ya. Sekali dipuji, makan puji. Enggak dipuji, makan hati. Nah, saudara ada di mana sekarang? Saya mau dipuji, mau nggak dipuji, saya tetap makan nasi, saudara. Ya, lebih baik begitu. Daripada mau makan puji atau makan hati, dua-dua tidak baik. Maka, saudara, berkat kepada Ruben mengisyaratkan kehati-hatian. Karena Ruben sudah disebut dengan orang yang berjumlah sedikit. Mendadak dari jumlah yang besar 46.000 lalu turun menjadi jumlah yang paling sedikit dari semua keturunan 12 suku Israel. Kehilangan 14.700 orang. Itu bukan jumlah yang kecil, saudara. Itu mungkin adalah ratapan yang besar hanya oleh karena pembangkangan. Tapi Tuhan tetap menyayangi Ruben. Dan Tuhan berkata lewat Musa, Ruben hidup dan jangan mati. Kadang-kadang saudara jumlah yang kecil sudah begitu dikurangi. Mungkin seperti itulah hidup kita. Saudara merasa dalam satu waktu saudara sudah mendapatkan mungkin keinginan saudara. Saudara sudah menjadi orang yang besar, yang kuat. Dengan harta yang terus bertambah. Dengan kemuliaan-kemuliaan yang terus bertambah. Tiba-tiba karena kesombongan, karena keangkuhan seperti Ruben, Allah campakkan kita. Kita kembali seperti terbanting hidup kita. Seolah gak punya apa-apa lagi. Bukan berarti Tuhan membenci kita. Tapi Tuhan ingin supaya yang membuat kita arogan itu dikikis sajalah. Dibuang ajalah. Saya seringkali juga berkaca dari doa Agur bin Yake yang terkenal di dalam kitab Amsal. Tuhan jangan berikan aku kekayaan. Kenapa? Kalau diberi kekayaan, orang suka lupa diri. Tapi jangan juga berikan aku kemiskinan, katanya. Itu ucapan dari Agur bin Yake. Seorang pemazmur yang juga cukup tersohor di zaman di mana Salomo juga hidup. Tapi jangan berikan juga aku kemiskinan, supaya aku jangan menyangkal nama Tuhan Allahku. Gak enak kan saudara? Kalau saudara kurang duit, mau apa-apa gak punya. Lalu saudara pengen beli sesuatu, minjem. Lalu saudara pakai barang itu. Tahu-tahu ketemu sama yang saudara pinjemin. Oh, lu beli itu minjem gue.
saudara bawa ya barang pinjaman, keburu diceritain orang. Nih kalau ketemu sama dia pakai jam tangan, itu bilang jangan lupa balikin utangnya ya. Nggak enak banget saudara. Mau itu hidup jadi kesaksian seperti itu. Ya. Maka saudara, apa yang diperlukan sekarang ketika mungkin saudara mulai merasa Tuhan mencampakkan hidup saudara, persis seperti Ruben. Dari jumlah yang boleh dikatakan cukup besar. Ruben memang tidak berjumlah besar. Yang paling besar dari 12 suku Yakub itu adalah Yehuda. Karena Yehuda mendapatkan keturunannya 70.000 orang. Itu yang paling besar. Dengan Yusuf juga 70.000 orang. Ini termasuk 2 suku yang paling besar. Ruben hanya menduduki urutan ke-6 saja. Tapi karena pukulan Tuhan, oleh karena keangkuhan, Tuhan buat dia menjadi yang paling kecil saudara di antara 12 suku. Mungkin jadi yang paling kecil tuh gak enak. Gak diperhatiin, gak dianggap. Yusuf pernah loh mengalami itu. Karena menjadi yang paling kecil. Waktu itu Benyamin masih balita. Masih belum mengenal dunia boleh dikatakan. Masih balita Benyamin. Yusuf sebutlah menjadi yang paling kecil di situ. Walaupun bukan benar-benar bungsu. Tapi karena dia yang paling kecil, dia yang dibuang. Dia yang diabaikan. Tapi oleh karena penerimaan, dalam 13 tahun Allah naikkan derajatnya. 13 tahun kemudian. Yusuf dibuang umur 17. Tapi dia naik ke singgasana umur 30. 13 tahun. Dia menjadi orang yang kehilangan semuanya. Kehilangan masa depannya. Tapi dia tidak kehilangan Tuhannya. Maka kepada Ruben pun mengingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa serupa. Kalau seandainya Tuhan banting hidup saudara begitu rupa, jangan dulu salahkan Tuhan. Tuhan lebih tahu hati kita, saudara. Dan saya rasa pasti ada yang gak beres di dalam hati kita dan pikiran kita. Allah pukul begitu, bukan supaya kita pahit hati. Walaupun bisa saja kita jadi pahit hati. Tapi Allah sedang buang semua kekotoran, kenajisan yang dapat meringgut persekutuan kita dengan Tuhan. Arogansi kita, apalagi kesombongan kita, itu harus dikikis saudara. Dan kalau Tuhan bawa kita dari jumlah yang besar menjadi kecil, tiba-tiba saudara rasa ada yang mulai kurang. Dulu gampang aja, rasanya gak susah. Sekarang kok jadi susah. Mau cari ini pun susah. Mau mendapatkan itu rasanya susah. Rezeki pun sepertinya seret betul. Saudara hanya perlu datang kepada Tuhan. Tuhan tetap biarkan saudara hidup. Karena kan kepada Ruben itu. Ruben, engkau tetap hidup dan jangan mati. Jadi siapa yang menentukan hidup dan mati? Memang Tuhan. Tapi siapa yang merasakannya? Kita. Kalau Tuhan pengen kita hidup, walaupun ada dalam keadaan setengah mati, ya tetap hidup aja. Satu kali datang satu WA saudara ke saya. Dari seorang remaja putra. Ya, belum 20 tahun usianya. Lalu tiba-tiba dia bilang, Om, saya sudah gak tahu lagi bagaimana cara menanggung hidup saya. Saya mau mati. Saya kenal sih pemuda ini, remaja ini. Tapi saya pikir dalam hati, lu mau mati kenapa gue yang repot gitu pertama. Nah, tapi saya pikir saya hamba Tuhan saudara. Gak boleh juga gitu kan saya membiarkannya. Saya pakailah kemudian teman saya. Coba tolong kenal gak ini? Kenal ini. Kenal saya kenal. Cobalah kita bimbing dia lah. Apa sih yang membuat dia begitu? ABG sekarang rupanya dikit-dikit maunya mati. Hanya 2 maunya ABG ini saudara. Ya, mau-maunya sendiri. Begitu nggak dituruti mau mati. Itu aja.
Hampir semua kasus yang saya tangani saudara dalam konseling anak-anak ABG cuman punya dua kemauan. Satu, maunya sendiri, begitu gak diturutin, maunya mati. Nah saudara jangan jadi kayak orang ABG, iman ABG. Begitu Tuhan gak tolong, mau mati. Ntar kalau mati betul, atau saudara di sakaratul maut, nanti baru saudara bilang, Tuhan jangan kasih mati. Gitu. Ya, karena mati tidak menyenangkan ternyata. Hidup itu menyenangkan. Tetaplah bertahan hidup saudara. Kalaupun satu waktu Tuhan banting saudara, tinggal saudara koreksi diri aja. Jangan-jangan saya sedang berlaku seperti Ruben. Mungkin saya sedang arogan. Mungkin diberkati sedikit saya sudah mulai sombong. Maka saya selalu berkata berulang-ulang ya kepada Bapak Ibu Saudara. Bersaksi boleh-boleh saja. Tapi jangan pakai mimbar itu untuk menambah-nambahi, melebih-lebihkan kesaksian saudara. Gitu. Jangan nanti saudara diberkati sepeda listrik, saudara cerita, saya diberkati bemo loh, gitu misalkan. Jangan ditambah-tambahin, nanti engkau sombong melampaui berkat yang Tuhan sudah beri. Kadang kan manusia begitu, pengennya dianggap, wah ini orang Kristen nih, jadi contoh nih. Diberkati sepeda listrik, yang ngaku sepeda listrik. Karena ada di toko sebelah begitu. Diberkati sepeda listrik, dia ngakunya diberkati bajai, saudara. Gitu. Itu contoh aja ya. Gitu. Maka berpadan dengan yang ada, Tuhan sedang pukul saudara, Tuhan mungkin sedang menimpakan kemalangan. Kan kita pernah bahas ya tentang kemalangan-kemalangan itu di Ulangan 28. Itu bukan kutuk yang akan membinasakan hidup kita, bukan. Hanya penghajaran dari Tuhan supaya kita bertobat. Kedua, kita lihat sekarang kepada Yehuda ayat 7. Dan inilah tentang Yehuda katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya, berjuanglah baginya dengan tanganmu dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Yehuda ini menunjukkan karakteristik orang yang selalu siap sedia untuk berperang. Kalau saudara pernah belajar, kita pernah membahas kitab Bilangan. Dalam setiap kali orang Israel menjalani etape-etape pengembaraannya, maka barisan paling depan selalu ditaruh adalah Yehuda. Barisan paling belakang itu Asyer. Itu urutannya. Nanti orang-orang Lewi akan berada di tengah barisan. 6 suku dari mulai Yehuda, Simeon, Sebulon, Isakar, begitulah ya urut-urutannya, Manasye, Efraim, baru kemudian orang Lewi, dan 6 suku kemudian terakhir. Itu sudah urut-urutan yang gak boleh diubah. Sampai nanti mereka menyeberangi sungai Yordan, urutan barisan tetap seperti itu. Mengapa Yehuda harus ditaruh paling depan? Karena Allah menginginkan Yehudalah yang akan menjadi tameng bagi saudara-saudaranya. Walaupun arti Yehuda jauh dari kata militer. Kata Yehuda itu jauh dari kata adu kekuatan. Justru kalau mau melihat dari arti kata, filosofi nama, yang langsung berhubungan dengan adu kekuatan, unjuk kekuatan itu Zebulon dan Isakar. Tapi herannya 2 suku ini gak ditaruh di depan. Yang ditaruh di depan Yehuda. Yang gak punya karakteristik berperang sebenarnya. Zebulon Isakar ditaruh di tengah, saudara. Ya pasti ada strateginya lah ya. Cuman saya gak bisa mengungkapkan karena saya bukan orang militer. Tapi yang membuat saya merenungkan, kenapa suku Yehuda yang gak identik dengan unjuk kekuatan ini, gak seperti Sebulon dan Isakar, malah ditaruh di depan. Sebulon, Isakar ditaruh di tengah. Yehuda itu artinya saja puji-pujian. Itu Yehuda. Ternyata bagi Tuhan yang pantas di depan bukan orang yang pintar perang, tapi yang suka memuji Tuhan. Karena dalam Alkitab kemenangan peperangan hampir semua ditentukan dengan pujian. Kalau seandainya
ada peperangan misalkan. Ini jemaat Losuwan harus menghadapi para orang-orang yang durhaka, yang tidak mengenal Tuhan. Lalu berperang angkat senjata. Lalu Tuhan kemudian kasih kepada saya hikmat. Suruh para pelayan-pelayan WL dan singer yang di barisan depan. Nggak tahu megang senjata, saudara. Cuma tahu megang gitar, megang keyboard, gitu. Megang apa lagi? Ya cuma megang atribut-atribut pujian penyembahan, lalu harus di barisan paling depan. Nggak tahu perang. Tapi saudara lihat di dalam Alkitab, sebelum ada adu kekuatan, hampir selalu Allah yang membuat musuh-musuh Israel berperang sendiri. Bunuh-bunuhan sendiri. Sementara bangsa ini cukup hanya dengan menyanyi. Saudara punya musuh sebesar apa? Nyanyi saja. Nyanyi waktu siang. Itu lagu dari gereja kita tuh yang lama itu. Nyanyi waktu malam, nyanyi terus setiap hari. Nyanyi, nyanyi terus. Nah, saudara disuruh nyanyi segitu gampangnya aja nggak mau nyanyi, tapi neriakin kelakuan orang nomor satu. Ngomongin orang paling jago, gitu. Kalau perlu direkam, kalau perlu distatusin, gitu. Apa susahnya menyanyi, saudara? Bukankah pujian merupakan senjata yang paling ampuh untuk merobohkan musuh? Nanti kita akan ketemu lagi peristiwa yang lebih besar ketika orang-orang Israel harus berhadapan dengan satu kota dengan tembok yang sangat kuat. Itu roboh juga cuman nyanyi. Maka saudara yang merasa seringkali bilang, aduh saya gak pinter nyanyi. Kalau gak pinter nyanyi jarang menang loh saudara. Susah mau menang. Nyanyi aja. Walaupun suara fals, nyanyi aja. Di rumah dulu paling enggak. Supaya paling tidak suara saudara fals enggak ada yang dengar. Kan gitu. Ntar lama-lama jadi saudara. Loh saya ini kan kesaksiannya. Kan saya pernah beberapa kali bicara sama saudara kan. Saya ini dulu orang yang enggak pintar nyanyi. Suara saya itu parah betul. Tapi papi saya bilang, nyanyi aja di kamar mandi. Oh saya bikin sunya, setiap saya di kamar mandi saya nyanyi. Lama-lama jadi bagus. Cuman sayangnya di zaman saya belum ada audisi-audisi, itu aja. Kalau sudah ada, masuk ini. Saudara rasa dalam hidupmu banyak peperangan-peperangan rohani? Saudara rasa dalam hidup saudara ada banyak musuh-musuh yang mulai menyakiti hati saudara? Cukup dengan menyanyi saja. Duduk di kaki Tuhan. Nah, minggu lalu kan tema kita duduk di kaki Tuhan toh. Sekarang tambahkanlah itu. Di dalam duduk di kaki Tuhanmu, engkau menyanyi. Supaya Tuhan pakai saudara menjadi alat. Itulah makanya tema dari minggu ini. Saya suka dengan kata itu. Menjadi alat bagi Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Hanya dengan pujian. Allah akan tempatkan kita di barisan depan supaya paling depanlah orang akan melihat nanti kontribusi kemenangannya. Makanya kenapa Yehuda itu disebut puji-pujian? Karena mereka suka memuji Tuhan, hidup mereka menjadi pujian bagi banyak orang. Saudara yang menjadi pujian bagi banyak orang, senang-senanglah menyanyi, kan begitu. Yang berikutnya, yang ketiga, dia ayat yang ke-8 tentang Lewi. Tentang Lewi. Ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba. Yang berkata tentang ayahnya dan ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Sampai di sini saja. Orang-orang Lewi ini dikenal kemudian sebagai suku yang terkondisi untuk mengisolir hidup mereka dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena mereka harus mengkhususkan hidupnya hanya untuk Tuhan saja.
mengisolir diri, membatasi diri berhubungan dengan keluarga. Nggak enak dong kalau begini. Tapi Yesus kan pernah berkata, ketika ada seorang yang ingin mengikut Tuhan, lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus, biar dulu saya pergi dulu kepada orang tua, paling enggak saya pamitan dulu. Yesus bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, katanya. Loh kok enggak gitu? Ikut Tuhan kok harus benci sama keluarga? Bukan. Prioritas. Kadang kalau kita masih bergantung kepada orang lain, entah itu keluarga, pengharapan kita kepada Tuhan jadi ternoda. Begitu pengharapan kita rasa terlalu lama, kita nempel lagi sama keluarga. Tolonglah, saya lagi begini nih, tolonglah. Ini iman tolong-tolongan namanya. Iman SOS begini, gak berharap lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena masih nyangkut terus dengan keluarga. Merasa punya backingan. Maka kepada Lewi, Tuhan bilang, hidupmu itu tergantung Urim dan Tumim. Tahu Urim dan Tumim? Nyala lampu kehendak Tuhan yang ada di dada mereka. Jadi mereka gak usah cari tolong sana sini. Mau keluarga mereka banyak kek gitu. Hidup mereka hanya tergantung dari hadirnya Tuhan. Kalau lampu itu menyala, walaupun gak ada kabel, gak ada stop kontaknya juga, itu lampu itu cuma lampu gak terhubung dengan kabel segala macam, saudara. Dan zaman dulu belum ada teknologi Bluetooth, nyala kemudian diremotin dari jauh. Enggak. Itu nyala lampu itu memang murni karena jamahan tangan Tuhan. Ada kehendak Tuhan, Allah berkuasa membuat lampu itu nyala. Nggak ada kabelnya. Kalau ada kabelnya kan saudara pikir repot banget ini orang Lewi jalan-jalan, saudara. Kemana-mana kabel, ntar kelilit kabel semua. Tidak ada. Hidupnya hanya betul-betul sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan iman kita? Nah, saya masih punya saudara. Kalau saya susah, mentok-mentok nanti saya tanya kepada saudara. Mentok-mentok nanti saya akan datang kepada teman saya atau saudara saya yang paling dekat, karena dia bisa menolong. Imanmu runtuh karena engkau perjualbelikan itu hanya untuk kebutuhan sesaat. Kadang-kala memang Allah perlu melatih sampai dalam kondisi yang tidak tertolong. Walaupun ada saja pertolongan dari jalur lain, saudara. Tapi kalau kita yang mengisolasi diri, kan itu tekanannya. Bukan terisolasi loh. Kita yang memilih hanya untuk berpaut kepada Tuhan. Maka hidup kita akan menjalani, akan mengalami, sekaligus akan menjadi kesaksian dari kuasa Tuhan sendiri. Itu kan berarti karakter iman ditambahkan. Emang gak boleh Pak kalau minta tolong sama orang lain? Boleh. Cuman kadang manusia ini sekali ditolong sama satu orang, biasanya nanti jadi kepikiran. Dipikirnya, ada yang bisa tolong saya. Ditolong 2-3 kali, lama-lama ketagihan. Kan begitu. Manusia ini kan begitu. Ditolong sekali pasti maunya kalau bisa dia nolong terus. Kalau gak ditolong, diocehin. Nah itu gak ada di sini kan. Tapi di sana sini banyak gitu loh. 4. Ya, mungkin nggak semua lah saudara ya. Tapi dari sampai kepada Yusuf saja kita lihat. 4 itu Benyamin ayat 12. Kekasih Tuhan. Aduh luar biasa ini. Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Inilah yang sebenarnya saudara sangat identik dengan duduk di kaki Tuhan. Di lereng-lereng bukit, di lereng-lereng dari ancaman hidup saudara yang terbuka dari segala arah. Saudara gak bisa sembunyi, orang tahu di mana saudara. Musuh-musuh saudara tahu seolah-olah di mana saudara bersembunyi. Dan siap untuk mengintimidasi saudara. Di tempat itulah saudara tinggal duduk dengan tenang di kaki Tuhan. Maka dia akan menjadi kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan bukan karena saudara banyak acara.
Karena saudara kemudian banyak terlibat dalam pelayanan. Kekasih Tuhan itu karena saudara lebih banyak memilih waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Ingat saya pernah berkata dalam minggu-minggu lalu, ada 2 jenis pekerjaan, ada 2 jenis pelayanan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu seperti apa? Ini dia, yang terlibat di dalam ibadah. Saya berkhotbah, ada pemain musik, ada multimedia, itu semua melayani pekerjaan Tuhan. Tapi tidak seindah melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu berarti saudara yang langsung datang kepada Tuhan sendiri di dalam doa dan pujian saudara. Melayani pekerjaan Tuhan bisa dirampas sama orang. Saudara bisa tiba-tiba digantiin sama orang. Ada satu hamba Tuhan, saudara curhat ke saya. Aduh, saya sakit hati ini sebenarnya, tapi apa? Belajar saya untuk menahan diri. Kenapa? Tiba-tiba diganti orang. Sudah ditugasi saudara untuk pegang pelayanan mimbar. Hanya beberapa menit diganti mendadak, sementara dia sudah ada di tempat. Belajar sabar. Wah, luar biasa sih bilangnya. Belum tentu semua orang bisa. Jangan-jangan kalau diganti orang, tiba-tiba ada orang pengkhotbah naik, dia juga ikut naik perkhotbah. Ayo dua-dua di mimbar, pilih aja siapa yang paling kuat gitu ya. Kan jadi lucu ya, jemaat jadi bingung kenapa pengkhotbah ada 2. Kalau satu penterjemah sih nggak apa-apa. Tapi kalau 2-2 saling ngomong yang satu temanya apa, jemaat gimana mau dengarnya? Kan begitu. Untungnya memang dia lebih memilih untuk diam saja. Ada waktunya saudara pekerjaan Tuhan bisa dirampas dari kita. Tapi melayani Tuhan gak bisa dirampas. Kecuali saudara yang malas. Siapa yang bisa merampas hubungan saudara dengan Tuhan? Kan waktu yang kita punya. Gitu. Ruangan kita punya. Sikap kita punya. Waktu kita punya. Dimanapun kita berdoa. Saya berdoa saudara untuk satu hal yang sangat genting sekali. Saya pernah saksikan sama saudara. Saya sedang nyetir mobil. Tapi karena memang satu permintaan harus saya doakan itu. Karena memang genting sekali. Saya berhenti di tepi jalan tol. Hanya untuk berdoa. Yang Tuhan, kali ini saya berdoa serius. Makanya sampai saya berhenti saudara di pinggir jalan tol. Tuhan jawab sekarang. Ada nih Tuhan jawab juga. Tapi itu kan gak selamanya saya bilang begitu. Kalau selamanya begitu, apa-apa begitu, itu tandanya saya malas saudara. Menggampangkan. Mau berdoa pas mobil aja. Nanti begitu ketemu jalan tol, minggir lagi berdoa. Kalau jadi model itu salah saya bilang. Ya, jangan jadi model. Kan ini kata Pak Gem mengajar begitu. Doa paling mujarab kalau lagi bawa mobil, ketemu jalan tol, minggir berdoa. Kan gak gitu saya ngajarnya. Setuju? Jangan sudah pikir, saya nggak punya mobil, udah nanti di pinggir pasar aja misalkan, lagi jalan naik sepeda, saya pengen berdoa, saya mampir dikit kemudian, minggir dikit kemudian berdoa, nggak gitu. Untuk hal tertentu, tapi itu tandanya kan Tuhan dengar, sudah. Jadi apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan melalui berkat kepada Benyamin? Jadilah kekasih Tuhan. Hanya dengan cara mendiami atau diam, duduk diam di lereng-lereng bukit dari permasalahan hidup saudara. Saudara berdoa saja di situ. Sambil saudara memuji. Ini kan kalau kita lengkapi. Sambil saudara memuji Tuhan seperti Yehuda. Sambil saudara mengisolasi diri. Saya nggak mau dulu minta tolong orang lain. Saya hanya ingin fokus dengan Tuhan saja. Sambil saudara perkuat komitmen hidup seperti Ruben. Bukankah itu tandanya iman kita sedang dilengkapi? Iman kita sedang disempurnakan melalui karakter-karakter ini. Yang terakhir, Yusuf. Ya, kalau dibahas semua, saya khawatir sampai sore nanti sampai malam. Kalau saya sih biasa aja saudara, ngomong di mimbar 3-4 jam. Saya takut saudara yang gak biasa gitu.
Ntar dengar ini, aduh Pak Gem khotbahnya sampai lupa waktu. Gitu. Makanya supaya saudara nggak menuduh saya lupa waktu, saya batasi sampai Yusuf. Ayat yang ke-13 tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit. Saudara lihat, hitung berapa kali ucapan ini keluar. Dengan air embun dan dengan air samudera yang di bawah. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari. Dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu. Dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf. Ke atas kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. 6 kali disebut yang terbaik. Yusuf mendapatkan bagian yang terbaik sampai 6 kali dari semua aras. Saudara suka mendapatkan yang terbaik? Tapi rumusnya, yang terbaik ini hanya diberikan kepada siapa? Yang teristimewa. Yusuf disebut istimewa. Makanya kenapa dia menjadi bahan cemburuan dari kakak-kakaknya. Sejak dari masa ABG-nya sudah dikasih baju yang indah-indah. Istimewa sekali. Tapi istimewa ini bukan atas hukum like and dislike saja. Cuman karena saya senang. Coba kalau saudara menjadi kekasih Tuhan. Nah itu kita hubungkan ya. Yang tadi, 4 yang tadi. Coba kalau saudara mengisolasi diri untuk tetap berpaut pada Tuhan. Ada sih saya punya teman, ada sih saya punya saudara bisa tolong. Tapi kali ini saya hanya ingin datang terima pertolongan dari Tuhan saja. Saya isolasi diri saya. Saya mungkin gampang untuk meminta pertolongan orang, tapi saya batasi diri saya. Lalu saudara hanya duduk diam. Menunggu lampu kehendak Tuhan seperti Lewi. Itu kalau digabung sudah. Ini kita baru 6 orang loh. Baru dari 6 orang saja nih. Kita lihat, 5 orang saja. Baru dari Ruben, Yehuda, Lewi, Benyamin, dan Yusuf. Saudara bisa bayangkan jenis iman seperti ini. Justru yang Tuhan harapkan. Jadilah orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa itu artinya saudara memberi hidupmu hanya untuk Tuhan, memautkan dirimu hanya untuk Tuhan. Sekalipun saudara tahu punya orang lain bisa tolong, tapi jadikan itu nomor kesekian. Walaupun saudara rasa kok lama betul Tuhan ini menolong, lebih cepat saya hubungi orang-orang lain, tapi saudara tetap isolasi dirimu. Saudara tunggu waktunya Tuhan. Orang-orang ini spesial, saudara. Spesial dia. Dan justru kepada yang spesial Allah berikan 6 bagian yang terbaik. Terharu hati saya baca ini. Aduh Tuhan. Ingin rasanya mendapatkan bagian terbaik dari Tuhan. Tapi bayarannya mahal, saudara. Mahal. Duduk di kaki Tuhan. Sabar. Memperkuat pengharapan. Yang lain sudah ditolong, yang lain udah bersaksi. Aduh saya belum ditolong juga, sakit hati rasanya, gak sabar rasanya, pengen juga bersaksi. Ada yang begitu. Ada satu ibu-ibu dulu 20 tahun lalu, saya ingatnya, bersaksi dia, tapi keceplosan. Saya bersaksi ini saya iri, karena yang lain bersaksi saya enggak, katanya gitu. Baru saya yang ya ampun ibu ini bersaksi karena iri hati. Jadi dia belum punya pertolongan Tuhan, belum punya pengalaman. Cuman karena dia iri yang lain sudah bersaksi, dia belum, dia saksi. Jadi yang dia saksi apa coba? Kan ngarang-ngarang gitu kan. Baru saya itu 20 tahun lalu itu. Mudah-mudahan rohnya tidak hidup saudara di hari ini. Masih ada loh orang Kristen yang begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mahal ya, pengalaman dengan Tuhan itu mahal sekali. Tapi mahalnya itu
bayaran yang mahal karena saudara harus tekun, harus sabar, mengikat diri dari apalagi kehendak daging yang ingin cepat, maunya cepat. Waktu Tuhan itu beda sekali, akan mengikis semua dari arogansi kita, mengikis semua dari keinginan-keinginan untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain. Tuhan kikis itu dulu. Mungkin itu yang membuat jadi lama. Tapi gak apa-apa. Orang yang spesial mendapat 6 bagian yang terbaik. Bukan cuma 1 loh. 6 bagian yang terbaik. Jadi tambahkan kepada iman saudara. Perilaku-perilaku ini. Tuhan berkati. Kita baru bahas 5 ya saudara. Nanti kita lanjutin lagi lah. Kan masih ada 11 suku yang lain. Gitu. Dari 12 itu masih ada 7 suku yang lain maksud saya. Kita belum lihat gitu. Karena kalau nanti kita lihat ya makin panjang kita pulang. Ya. Atau saudara mau? Gitu. Nanti saudara bisik-bisik, "Om jangan deh, jangan sekarang Pak Gem, WA aja sisanya," misalkan begitu. Nggak terima WA ini. Kita sambung minggu depannya. Tapi mungkin saudara lihat ini, bahwa ternyata berkat Tuhan ini untuk kekristenan kita pada akhir zaman ini menunjukkan ada yang perlu kita tambahkan dari iman kita supaya kita bisa disebut sebagai orang-orang yang istimewa. Haleluya. Saudara mau mengiring Tuhan dengan kekuatan hati. Ya, walau mungkin pertolongan itu saudara anggap gampang didapat karena saudara punya banyak channel. Coba sekarang Tuhan, saya ingin perkuat hati saya untuk duduk diam di kaki Tuhan di lereng-lereng permasalahan hidup saya. Sampai Tuhan nyatakan kehendak-Mu dengan lampu kehendak Tuhan. Kita jadi orang-orang spesial di sana. Mari kita berdiri, kita nyanyi satu pujian. Iya, apa itulah? Saya tiba-tiba lupa awalnya. Kau Tuhan yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu,
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Siapa yang paling saudara kasihi, itu akan menentukan saudara apa yang ada di dalam hati dan pikiran saudara. Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau Yesus harta saudara, maka berarti di dalam pikiran saudara hanya Yesus. Di dalam hati saudara pun hanya Yesus. Itu akan menentukan keberhasilan saudara, menentukan jalan hidup saudara. Apapun boleh jadi atas hidup kita saudara. Kemalangan, duka cita bisa saja terjadi. Peperangan tidak bisa kita elakkan. Tapi selama ada Tuhan, berarti akan ada cerita kelepasan, ada cerita kemenangan, ada cerita kebebasan. Maka jangan mengingkari pengalaman-pengalaman hidup. Justru Allah izinkan itu semua supaya dengan Tuhan saudara hadirkan, engkau alami pengalaman-pengalaman baru. Engkau alami pengalaman-pengalaman yang dapat disaksikan, yang mempermuliakan Tuhan, dan yang akan menunjukkan kualitas iman saudara dengan sendirinya. Jangan takut ketika saudara harus mengalami kesusahan. Jangan takut ketika saudara alami peperangan. Jangan takut ketika saudara sedang alami mungkin kehancuran. Jangan takut ketika saudara alami sakit penyakit. Hadirkan Tuhan saja, maka engkau akan alami pengalaman baru, pengalaman mujizat, pengalaman kekuatan Allah. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segala. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Lagi, Kaulah segalanya. Nyanyikan dari hati kita. Allah segalanya dalam hidup. Engkau segalanya hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu baik. Inilah bagian terbaik kerajaan Tuhan. Kaulah yang ku pandang. Haleluya. Di dalam Yesus, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Tuhan, 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 tolong kami Tuhan.
Tolong umat-Mu yang sedang mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Tolong umat-Mu. Kalau mungkin kami Tuhan izinkan mengalami masa yang berat, satu pertolongan Tuhan janjikan. Kalau kami duduk diam di kaki Tuhan, seperti Benyamin yang duduk di lereng-lereng gunung, mungkin keadaan kami terbuka untuk mendapatkan serangan, ancaman-ancaman dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi dari tempat terbuka itulah kuasa Tuhan juga datang. Kami ingin menjadi orang-orang istimewa yang hanya menantikan Tuhan, menantikan hadirat Tuhan, sambil juga menantikan kekuatan Allah bekerja untuk menghasilkan pengalaman baru. Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong kami. Kami ingin hidup kami dituai oleh Tuhan, menjadi kesenangan Tuhan, menjadi yang teristimewa. Tidak mudah untuk menjadi yang teristimewa, tapi kami mau menjadi yang teristimewa bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, tajamkan iman kami. Tanpa melihat orang lain, hanya melihat Tuhan saja. Satu saat pun orang akan melihat kesaksian hidup kami, dan mereka juga diteguhkan. Mereka juga mengalami kemenangan seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas umat-Mu hari ke hari. Pagar perlindungan Tuhan juga mengelilingi, melindungi mereka jam ke jam. Di rumah, di luar rumah. Jauhkan mereka dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar juga Tuhan jagai kami. Yang jauh, yang dekat, berkendaraan, berjalan kaki Tuhan pelihara. Sehingga kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita karena Tuhan. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan umat-Mu. Berkatilah seisi rumah mereka. Berkatilah anak-anak untuk masa depan mereka juga. Berkati ya Tuhan korban-korban yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan. Apapun itu, berkati ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka. Berkati bahkan cinta kasih mereka dalam bentuk sosial kepada orang-orang lain. Berkati ya Tuhan. Tuhan beserta dengan rekan-rekan kami yang tidak hadir. Mereka yang sedang bepergian atau terhalang satu kendala, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, bela orang-orang beriman ini, bela umat Tuhan ini, supaya mereka melihat Tuhan kami hidup, dan mereka punya kesaksian bagi kami, mereka punya kesaksian untuk orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Besertalah dengan kami ya Tuhan, sampai kami tiba di rumah kami dengan selamat dan sukacita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan mau berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.